Berikutnya sambutan Ketua JMSI Provinsi Riau kepada Bapak Denny Kurnia, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Dumai, yang juga adalah abang kami di Kenya. Yang saya hormati Ketua Umum JMSI Pusat, yang alhamdulillah hari ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal JMSI Pusat, Bapak Mahmud Bahara. Yang kami hormati Kasih pimpinan daerah, ada Bapak Kapolres dan Bapak dari Kodim, dan mana Kejaksaan, DPR. Yang saya hormati Bapak Ketua dari instansi badan pemerintah yang hadir hari ini. Yang saya hormati mitra JMSI yang hari ini hadir cukup banyak. Mohon maaf, saya tidak hafal satu-satu, tapi saya kenal orangnya. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan ormas KKP. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus JMSI Kota Dumai yang baru saja dilantik. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan kerja kita, Ketua PWI Kota Dumai yang baru saja dilantik. Yang saya hormati Ketua Dewan Penasehat JMSI Kota Dumai, adinda saya bisa Jambak Sarul. Bapak dan Ibu sekalian, cincin tuan dan puan, kami jadi kita memilih Dumai. Saya tahu juga, selain penasihat JMSI, beliau itu bos saya di harian vokal. Jadi beliau sekarang memiliki 3 media. Pertama harian vokal, yang kedua harian retail, yang ketiga vokalonline.com, jaringan media cyber. Kepada beliau saya minta hormat kepada beliau JMSI Provinsi. Tepuk tangan untuk Pak. Nggak tahu saya kenapa beliau juga, mungkin kenapa. Tapi memang seluruh dari Pekanbaru, Pak Wawa, cukup banyak rombongan. Kami berangkat 2 mobil. Mungkin saya perkenalkan satu persatu, meskipun Pak Wawa sebagian sudah kenal. Yang pertama kami kenalkan Dewan Penasehat
JMSI Provinsi Riau, Bapak Haji Srial Goto. Mohon berdiri Pak Haji. Itu orangnya Pak Awang. Yang kedua, Saudara Wakil Ketua Bidang Organisasi Satria Utama Batubara. Kemudian Sekretaris JMSI Riau, Saudara Rido M. Hasil. Kebetulan lagi kedua. Kemudian Ketua Bidang Organisasi Saudara Rajiv Rizal. Kemudian Ketua Bidang Pendidikan Saudara Hari Jumawada. Jadi kami cukup lengkap sini Pak Awang, karena kami menganggap bahwa rumah ini sangat istimewa. Karena itu kami juga mengundang beberapa pengurus JMSI dari Provinsi Riau, namun karena kondisi COVID hanya dari Kota Pekanbaru dan dan Kabupaten Rokan Hilir. Kebetulan bersama kita ada juga Dewan Penasihat Ketua Dewan Penasihat JMSI Rokan Hilir, Saudara Haji Yan Uzal. Mohon berdiri. Pak Wakil Wali Kota, Pak Wakil Kapolres yang saya hormati, ini JMSI Kota Dumai ini adalah pengurus cabang yang pertama kali dilantik se-Riau, bahkan menurut Sekjen se-Indonesia. Jadi kami atas nama pengurus JMSI Riau memberikan apresiasi, meskipun JMSI ini sudah ada di seluruh kabupaten kota di Riau, tapi saudara bayar sebiji di dalam utang emas boleh dibayar, utang budi di bawah mati. Saudara Ahmad Dahlan dan rekan-rekan JMSI di Kota Dumai, pelantikan ini dilakukan di gedung milik pemerintah. Saya tidak tahu juga Pak Wakil Kota kenapa di gedung pemerintah. Biasanya kita kalau pelantikan organisasi ini di hotel atau di kantor kita sendiri malah. Tapi ini bukti bahwa saudara Ahmad Dahlan dan teman-teman itu mampu menjalin komunikasi, mampu berinteraksi secara positif dengan pemerintah daerah. Artinya saudara Ahmad Dahlan dan teman-teman pengurus JMSI Kota Dumai bisa menjalin hubungan baik dengan pemerintah, tidak saja dengan Pak Wali Kota, tapi juga dengan Bapak Wakil Wali Kota, sehingga diberikan itu. Dan ini bagi orang kita Melayu merupakan hutang budi yang sangat besar. Dan ingat, hutang budi ini tidak boleh dilupakan begitu saja. Karena saya tahu kalau pakai gedung ini pasti gratis Pak. Tidak mungkin bayar. Nah kalau gratis itu adalah hutang budi. Jadi hutang budi bagi orang kita di bawah mati. Nah, ini adalah merupakan hutang budi teman-teman kepada pemerintah Kota Dumai. Untuk itu berarti teman-teman juga harus menjaga, harus menenggak, harus bersopan dan bersantun dengan pemerintah Kota Dumai. Artinya kebaikan yang diberikan seseorang kepada kita harus kita jaga kehormatan. Namun demikian, apabila Wali Kota Dumai, meskipun kami berhutang budi kepada Pak Wakil Wali Kota, kepada Pak Wakil Kapolres, Pak Wakil Dandim dan Lalu Kejati, namun izinkan kami juga memberikan kritik seandainya ada hal-hal yang menurut kami tidak pada tempatnya. Kritik ini menurut saya merupakan tanda sayang pada Bapak dan Ibu sekalian.
bukan berarti dengan diberinya kami tempat, dengan diberinya kami fasilitas, dengan diberinya kami konsumsi, kami tidak boleh mengkritik Pak Wakil Wali Kota, tidak juga. Artinya kita tetap akan melaksanakan tugas pers, antara lain melakukan kritikan. Namun saya berharap bahwa kritikan ini bisa dilakukan dengan santun. Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 99 mengamanatkan bahwa salah satu pasal menyebutkan pasal 18 bahwa wartawan Indonesia, organisasi pers Indonesia boleh memberitakan, boleh melakukan kritik asal dilakukan secara prima. Artinya ada konfirmasi, ada berita yang tidak berat sebelah atau istilah dalam persnya itu trial by press, tidak menghakimi seseorang. Jadi kalau seseorang itu misalnya Pak Wakapolres diberitakan oleh teman-teman di bawah JMSI atau bawah PWI, kebetulan saya juga ketua Dewan Kehormatan Provinsi PWI Provinsi Riau, itu nanti Bapak Kapolres bisa membuat pertanyaan jawab. Kalau mereka tidak membuat, itu bisa dilaporkan ke kami dan kami akan meneruskan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, pekerjaan kami ini makin lama makin berat, Pak Wakil Wali Kota. Kenapa makin berat? Karena seluruhnya sekarang harus terverifikasi, harus lulus verifikasi di Dewan Pers. Untuk media ini sekarang ada undang-undang nomor 8 yang menyebutkan seluruh media di Indonesia harus terverifikasi faktual di Dewan Pers. Bagaimana kalau tidak terverifikasi? Berarti media itu boleh disebut sebagai media abal-abal, boleh disebut sebagai media selebaran gelap. Yang kedua, untuk wartawan juga Pak Wakil Wali Kota, Dewan Pers juga menetapkan ada standar uji UKWIN, uji kompetensi wartawan. Tahun 2022 mendatang itu akan diberlakukan oleh Dewan Pers. Seluruh wartawan yang belum berkompeten jadi wartawan itu boleh ditolak. Misalnya sekarang kalau ada wartawan menanyai Pak Wakil Wali Kota, Ibu Kajati, Bapak Kapolres, itu tidak bisa menolak Pak. Kalau menolak ada hukumnya Pak. Pasal 10 ayat 1, 2 menyebutkan barang siapa yang menghalangi kerja pers itu bisa dihukum sedikitnya 2 tahun penjara atau denda sedikitnya 500 juta. Jadi Pak Wakil Wali Kota kalau ditanya oleh Ahmad Dahlan dan kawan-kawan mengenai kebijakan anggaran di Pemko Dumai, tidak mau menjawab atau Bapak mengelak, Bapak bisa melanggar undang-undang pers. Tetapi nanti Februari 2022 Pak Waka ini akan diberlakukan standar UKWIN, uji kompetensi wartawan. Pak Waka, Ibu Kajati, Pak Wakapolres dan hadirin sekalian bisa menolak wartawan untuk wawancara. Misalnya ada wartawan yang meminta konfirmasi ke Pak Wakil Wali Kota, Bapak wajib bertanya pada dia, Anda apa sudah UKWIN? Anda apa sudah ikut uji kompetensi wartawan? Uji kompetensi itu ada 3 tingkatannya Pak, yang mana satu pun boleh. Ada muda, ada media, ada utama. Kalau dia belum menjawab, Bapak boleh mengatakan mohon maaf, saya tidak mau wawancara dengan Anda karena Anda belum berkompeten menjadi wartawan. Jadi kompetensi wartawan ini 2022 Insya Allah bulan Februari sudah diberlakukan Pak Wakapolres. Jadi Pak Wakapolres mulai selektif, terimalah wartawan yang sudah uji kompetensi. Kalau tidak beritanya salah terus Pak Kapolres, salah terus. Pak Kapolres bilang saya baru dari Padang, dibilangnya baru dari belakang kanan, jauh tuh Pak.
dari Padang itu Sumbar, Padang di Batam, beda jauh. Kenapa? Dia belum berkompeten. Ibu Kajati bilang, Bu, ada koruptor yang ditangkap di rumahnya. Ada, tapi ini baru dugaan. Lalu wartawannya bilang koruptor besar di rumahnya tangkap, itu salah. Karena ibu baru mengatakan ini dugaan ya, Bu ya, praduga tidak bersalah. Jadi Ibu Kajati boleh menolak wartawan dan tidak dikenakan undang-undang pers. Sekarang juga Pak Wakil Wali Kota, kita sudah memperlakukan terhitung Juni 2020 ada namanya Kode Perilaku Wartawan. Kode Perilaku Wartawan ini Pak Wakil, ini lebih mudah bagi narasumber untuk melaporkan wartawan. Misalnya ada wartawan yang minta uang, ada wartawan yang menulis tanpa konfirmasi, ada wartawan yang marah-marah, ada wartawan yang tidak melakukan cek and recheck. Itu bisa langsung dilaporkan, kita jerat dia dengan kode perilaku wartawan. Jadi wartawan ini sekarang makin lama makin ketat Pak Wakil, dan saya pikir yang masuk JMS ini sudah kita seleksi. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan yang ada di JMS ini, saya menjamin Pak Wakil Wali Kota seluruhnya adalah pemilik media dan wartawan yang baik. Dan terakhir, nanti saya juga mohon kepada Pak Wakil Wali Kota memberikan arahan juga kepada Sekjen JMSI Pusat untuk memberikan masukan. Kami titipkan Pak Wakil kepada pemerintah Kota Dumai, rekan-rekan dari JMSI, dan kami titipkan juga kepada rekan kami di Kota Dumai, yakni rekan-rekan dari PLI, Haji dan IJT. Demikian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami muliakan, selanjutnya sambutan Wakil Wali Kota Dumai kepada Bapak Apris SSY, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, nikmat, kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita diberikan nikmat kesehatan, kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka pengukuhan pengurus JMC Kota Dumai. Tentu kita berharap pengurus JMC yang baru dilantik se-Indonesia dengan ketua ya, ini Kota Dumai yang diprioritaskan dan dihadiri oleh sekretaris pusat. Ini luar biasa, walaupun sederhana tetapi ini cukup sebagai tanda penghargaan untuk Kota Dumai. Terima kasih Pak Sekjen yang telah hadir, semoga betah di Kota Dumai. Salawat beriring salam tanpa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Forkopimda yang mewakili, yang hadir, Wakapolres, dari Kodim, dari Danlanal, dari Angkatan Udara, Kejaksaan yang hadir, yang saya hormati pengurus IKMR juga hadir, yang saya hormati pengurus JMC wilayah dan rombongan, katanya ada 20 orang tadi,
tapi untuk dua orang itu orang lumai semua. Ya kan? Jadi Bapak Ketua aja dari Pekanbaru. Tapi tadi informasi katanya Haji Yus mau ke Pekanbaru, bukan karena kalah, tapi memang kalau Pekanbaru ini kan provinsi Pak, kalau Lumai ini kan kota, memang lebih nyaman hidup di provinsi. Ya Pak Haji ya. Jadi kami doakan Pak Haji Yus kalau pindah ke Pekanbaru, ingat-ingat kami di Lumai. Ya Pak Haji ya. Soalnya Pekanbaru Lumai hari ini sudah dekat, 1,5 jam sudah sampai. Nah, tentu kami berharap ya Pak Haji dan keluarga diberikan kesehatan dan lebih maju lagi di Pekanbaru nantinya. Itu kami berharap, ingat kami dan pantau kami di sini. Ya Pak Haji ya. Yang saya hormati ada OKP Pancasila, Ormas, media, Ketua PWI, Ketua PWRI, udahlah semuanya lah, ya kan yang hadir. Nanti kalau disebutkan satu persatu habis waktu. Sholat asar mau jumpa lagi jam 3. Intinya pertama kami mengucapkan selamat kepada pengurus JNC yang baru dilantik. Tentu kita berharap bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam melaksanakan tugas. Tadi disampaikan oleh ketua tadi bahwa pelantikan ini diadakan di tempat pemerintah. Ini bukan menyogok nih Pak. Jadi jangan pula nanti kami menyogok apa asal ada kesalahan pemerintah jangan disiarkan atau dimediakan, bukan. Tapi sudah disampaikan tadi, silakan kritik kepada pemerintah, kami siap untuk dikritik. Tentu harapan kami kritik yang membangun. Insya Allah kita tanpa pengawasan juga susah juga Pak ya. Jadi kita harap media ini mengawasi pemerintah dalam melaksanakan tugas. Nanti kalau dibiarkan aja salah sedikit nanti bertambah-tambah ya. Tapi ada pengawasan dari media, insya Allah tentu kita akan duduk bersama bagaimana untuk mencari solusi permasalahan. Nah, sekali lagi kami berharap kepada kita semua, kepada media yang hadir, silakan kritik, tidak ada masalah. Tetapi tentu kami mengharapkan kritik itu adalah kritik yang membangun untuk Kota Lumai. Jadi pada kesempatan ini sekali lagi kami dari pemerintah mengucapkan selamat kepada JNC. Semoga JNC melaksanakan tugasnya di Kota Lumai ini tentu bersama-sama bergandeng tangan dengan pemerintah untuk pembangunan Kota Lumai yang akan datang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selamat buat pengurus. Terima kasih kepada pimpinan wilayah yang sudah hadir untuk melantik, kepada sekretaris jenderal yang sudah hadir menghadiri pelantikan ini. Semoga ini menjadi suatu ibadah buat kita menjalankan amanah. Jadi menjalankan amanah ini tentu kita bukan bicara permasalahan, tetapi kita yang penting ikhlas lah, ya kan? Ikhlas kita menjalankan amanah ini, insya Allah kita tidak ada beban. Kalau kita tak ikhlas menjalankan amanah ini, inilah nanti beban. Saling tuding, saling iri dan segala macam. Tapi saya yakin dan percaya yang duduk di pengurus JNC orang-orangnya memang orang-orang yang hebat, orang-orang yang berprestasi, dan orang-orang yang ikut dalam banyak pengalaman dalam organisasi. Tentu kita berharap kepada
GMC ini lebih mengedepankan etika dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya akan bacakan sebuah pantun. Buah durian di seberang jalan, rasanya manis untuk pelengkap hidangan. Hari ini pengurus GMC disatukan sebagai wujud untuk informasi pembangunan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rangkaian acara kita, pengumuman pengurus jaringan mediasi Indonesia Kota Dumai periode 2021-2026 yang dilaksanakan di hari ini, Dumai 31 Maret 2021. Silakan pamit undur, mohon maaf atas kesilapan kata maupun tingkah laku. Akhirnya mobil kami udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kami dari pengurus pusat pertama menyampaikan selamat buat pengurus kabupaten kota, khususnya kota Dumai yang hari ini sudah dilantik, dan ini tentunya akan menjadi motivasi buat seluruh daerah di kabupaten kota di seluruh Indonesia, karena Dumai ini merupakan daerah yang pertama sebagai pembuka dilantik pengurusannya. Kami berharap bahwa GMC akan terus menjadi pola di tengah-tengah tumbuhnya media di daerah-daerah. Ini akan tentunya berharap bahwa menjadi patron dan juga terus menyuarakan marwah daripada jurnalis Indonesia itu sendiri. Kami terlalu yakin bahwa GMC hadir betul-betul mau bersama-sama bergandengan tangan dengan semua pihak, baik itu pemerintah, swasta, maupun juga dengan seluruh stakeholder yang ada. Ini tentunya menjadi harapan kita semua. Sekali lagi, terima kasih atas sambutan dari pemerintah Dumai yang sudah bisa menerima kami dengan baik. Terima kasih. Pertama sekali mengucapkan selamat kepada JMNC Kota Dumai yang baru saja dilantik, dan saya secara pribadi sebagai warga Dumai, walaupun saya Dewan Penasihat di provinsi, saya sangat bangga sekali pelantikan JMNC Kota Dumai dihadiri oleh Sekjen langsung yang mewakili. Dan juga kita sangat bangga dengan Pak Wakil Wali Kota tadi yang cukup antusias dan kooperatif dan menyambut baik dengan adanya JMNC di Kota Dumai ini. Dan kita juga berpesan kepada JMNC Kota Dumai ini sesuai arahan yang dibilang Pak Sekjen dan juga Pak Ketua Provinsi tadi, tolong nanti pembuatan berita itu berimbang. Jangan nanti kita bilang media cybernya adalah media abal-abal. Nah, yang mana telah tercantum bahwa kita yakin di media cyber Indonesia ini dan juga khususnya di Kota Dumai ini, para wartawannya ini sudah layak dan lulus kompetensi, yaitu UKW. Ada yang muda, ada yang media, dan juga ada yang utama. Mungkin dari saya, mungkin Satria ada yang mau menambah, silakan. Terima kasih. Tanggapan saya sebagai kita JMC, alhamdulillah barusan pelantikan, ini adalah momentum yang paling baik bagi kami dengan kehadiran JMC Kota Dumai ini. Ke depan kami menyiapkan diri untuk bisa mengangkat martabat JMSI Jaringan Media Cyber Indonesia. Nah, dalam hal ini juga kami akan mengikuti aturan-aturan CAT, Kode Etik Jurnalis, DPRT yang sudah disahkan. Itu akan jadi acuan kami bagi kedepannya agar pengurus JMSI yang bergabung di sini, media-media ini akan ke depan lebih profesional untuk kedepannya. Mungkin itu saja.